Shalom dan selamat pagi. Jam 4.30 pada hari ini kita bangun pagi bersama-sama merendahkan hati. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini kita masih dalam tema Hosana. Tuhan Yesus naik ke atas keledai dan orang-orang mengeluh-elukan Hosana, yang artinya selamatkan kami ya Tuhan, rakyat membutuhkan pertolongan daripadamu. Save us Lord, seperti kata Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Itu sebenarnya adalah jeritan daripada rakyat Israel pada waktu itu. Hosana, save us, help us. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengapa Yesus naik keledai. Dia menaiki seekor keledai muda yang bisa menanggung beban. Nah, keledai muda itu belum besar, saudara. Dia memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda, dan semua orang mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan, maka seorang yang masuk suatu kerajaan itu, apabila dia datang dengan damai, maka dia akan memakai seekor keledai yang menunjukkan dia bukan orang hebat, dia bukan superpower, tetapi dia datang dalam damai. Itulah biasanya orang memakai keledai. Kita mengerti ini apabila kita membaca dari kitab Kejadian. Maka Musa pada waktu dia menaikkan anak dan istrinya untuk masuk ke Mesir, dia menyuruh semua naik keledai. Jadi dia tidak datang dengan kegagahan, karena orang yang datang dengan Tuhan tahu diri. Ini saudara ingat hati, tahu diri bahwa kita datang dengan Tuhan, bukan dengan kegagahan kita, bukan dengan posisi Anda, tetapi semua tahu diri bahwa engkau datang dengan Tuhan, seperti Musa memasuki Mesir. Lalu saya juga belajar kenapa Tuhan memakai keledai. Yang pertama tadi kita mengingat bahwa seorang raja yang datang dengan damai, tidak dengan power dan otoritas sebagai raja yang menakutkan, tetapi Yesus datang sebagai raja damai. Raja damai, datang dengan damai. Yang kedua, keledai itu suka dipakai Tuhan. Kalau kita lihat Bileam, maka Bileam itu seorang nabi Tuhan, tetapi dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang anehnya waktu dia menunggangi keledai itu, keledainya yang mogok dan berkata, Tuhan, ada malaikat Tuhan di depanku. Tetapi Bileam tidak melihatnya. Waktu Tuhan mengarahkan Bileam ke tempat lain, tapi Bileam tidak sadar sampai keledai itu yang memberikan reaksi, dia dorong Bileam ke pinggir, menunjukkan bahwa keledai sering Tuhan pakai. Lalu kita melihat juga di kitab Hakim-Hakim, Simson. Pada satu waktu Simson terjebak, ada 1.000 orang mengepung dia. Lalu dia mengambil, hanya ada sesuatu di situ, rahang keledai. Lalu dengan rahang keledai dia memukul 1.000 orang. Jadi Tuhan sering memakai keledai untuk kemuliaannya. Kenapa dipakai keledai? Saudara tahu kan jawabannya? Keledai adalah binatang yang mungkin rendah. Dia jauh lebih rendah dari kuda. Dia juga hanya agak lebih bodoh dari kuda, dan agak keras kepala. Inilah gambaran seekor keledai, sama seperti gambaran kita, bukan? Kita yang keras kepala, kita yang
sok-sokan, suka marah dan sebagainya, egonya tinggi sekali, tidak mau merendah seperti keledai. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus. Yesaya 1 ayat 3 menuliskan bahwa keledai mengenal palungannya, tetapi Israel tidak. Jadi ada suatu kitab terjemahan atau suatu kitab yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya di palungan keledai. Karena dari kitab Yesaya tersebut, lalu pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, dia naik seekor keledai. Jadi dari awal sampai ditutup di akhir, ada unsur keledai ini dua, menunjukkan bahwa dia datang buat kita yang keras kepala, yang ego, yang sombong ini. Yesus datang buat saudara dan saya. Di saat-saat ini kita banyak merenungkan tentang akan Minggu Palem, lalu Jumat Agung dan juga Paskah. Kita juga mengingat bahwa yang pertama Tuhan Yesus itu menaiki seekor keledai, lalu orang-orang itu berteriak, "Hosana, save us Lord." Lalu semua orang menghamparkan daun palem dan juga baju. Semua orang mengagumi akan Tuhan Yesus, tetapi kadang keledai ini gede kepala. Keledai ini berasa dia yang sedang dipuji-puji. Dan dia mungkin merasa, wah saya yang dipuji. Padahal orang itu memuji Tuhan yang sedang naik di atas seekor keledai. Buat kita semua belajar, kalau Tuhan kasih fasilitas, Tuhan kasih kemudahan, orang menghamparkan kain di depan kita, memuji, wah ini raja keturunan hebat. Ingatlah, itu semua karena Tuhan sedang membuka tangannya memberkati engkau. Dan yang kedua, Tuhan naik di atas seekor keledai dan dikatakan begini, aku memerlukan engkau. Mungkin keledainya berkata, Tuhan gak salah tak? I'm nobody, aku gak pinter, aku juga jarang dipakai, tetapi Tuhan berkata, aku memerlukan engkau. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun. Justru dia mencari orang-orang yang remuk hatinya, dan dia pakai luar biasa. Jangan minder, karena Tuhan memakai Anda hari ini. Biarlah renungan pagi ini mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa kita harus ingat Tuhan mau datang ke dunia seperti orang-orang yang seperti kita. Dan kita menghargai, saya ulangi lagi, menghargai akan karya keselamatan Tuhan Yesus, akan kasih dan kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai Tuhan, Engkau angkat, dan ajar kami juga untuk tidak sombong saat kami ada di atas. Saat orang memuji-muji kami tahu ini hanya dari Tuhan, ini titipan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti